Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Minggu 10 Mei 2020. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, untuk menyambut ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 103 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur pasal 103 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kakak akan baca kalimat yang tercetak keluar, adik-adik akan baca kalimat yang tercetak ke dalam. Mari kita mulai. Mazmur 103 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Nah, adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15, bait yang kedua, Berhimpun Semua. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang di depan hadirat-Mu yang kudus mengucap syukur dan berterima kasih, di mana sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, sehingga kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Diamkan suara-suara lain yang ada dalam hati dan pikiran kami, Tuhan, kecuali suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah Engkau, Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Ampunkan salah dan dosa kami, Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar
apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi kamu manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki. Kami memberkati, kalau kami dianiaya. Kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Dan tema kita pada pagi hari ini itu berjudul tentang menegur dengan kasih. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Korintus, di mana Rasul Paulus sangat gigih di dalam pekabaran Injil sejak dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dalam pelayanan pekabaran Injil Yesus, Paulus mengabarkan Injil selama 18 bulan, sehingga terbentuklah jemaat di Korintus. Setelah dia meninggalkan Korintus dan melanjutkan pekabaran Injil di wilayah lainnya, jemaat di Korintus mengalami banyak masalah dalam gereja yang masih terbilang muda. Nah, masih perlu bimbingan dan masih perlu pengajaran. Dan kabar itu sampai kepada Paulus ketika Paulus berada di Efesus. Ia dikirimkan sebuah surat dan diminta untuk menanggapi atau memberikan saran terhadap masalah-masalah yang ada di Korintus. Nah, karena permasalahan yang ada di Korintus itu dapat memecahkan persekutuan yang ada di sana. Nah, sedangkan Paulus memberikan saran kepada orang-orang yang ada di Korintus itu dengan cara menasehati dan memberikan bimbingan rohani kepada mereka, di mana orang-orang di sana ada yang merasa dirinya paling tinggi daripada orang lain. Jadi mereka merasa bahwa mereka yang lebih berkuasa daripada orang-orang yang di bawah mereka. Sedangkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak boleh seperti itu. Maka dari itu Paulus memberikan nasihat dan bimbingan rohani kepada orang-orang yang ada di sana, bahwa mereka bisa bersama-sama, mereka bisa bersatu-satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan, karena apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus saling mengasihi dengan satu dengan yang lain dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mau mengajarkan kepada kita semua bahwa tiap-tiap kita pasti mempunyai sifat yang baik. Nah, bagaimana sifat yang baik kita itu dapat kita berikan kepada orang-orang dengan cara yang positif. Nah, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik mempunyai sifat yang baik, dan adik-adik bisa dapat terapkan sifat baik itu melalui hal-hal yang positif. Ketika mungkin adik-adik dalam sekolah
atau dalam pergaulan atau di dalam persekutuan ada orang-orang yang seperti merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, dan dia merasa dia harus lebih dihargai daripada orang yang ada di bawahnya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan hal yang positif kepada mereka dengan cara menegur mereka dengan kasih. Kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi kita mampu memberikan kita mampu memberikan hal-hal yang baik kepada mereka. Kita mampu menegur mereka agar pesan ataupun tanggapan yang kita berikan kepada mereka dapat mereka terima. Dan untuk itu firman Tuhan pada pagi hari ini juga mau mengajarkan kita bahwa kita harus bisa berkomitmen. Bagaimana kita bisa berkomitmen? Kita berkomitmen bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang mampu memberikan hal-hal yang positif terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa ketika kita memiliki kasih dalam dirinya kita, ketika kita mampu untuk menegur kasih dengan orang-orang yang mungkin dalam perselisihan, kita akan bisa menyelesaikannya, dan kita dapat menjadi contoh yang baik juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat menerapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kita dapat menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Untuk melakukan yang terbaik, ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. akan ku mulai dari diriku. Melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Adik-adik, saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satukan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala ungkapan syukur yang kami panjatkan di dalam kehadirat-Mu ya Allah, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, bahwa di pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah persekutuan kami IHMPT online ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan kami mampu menebarkan kasih di sekeliling kami ya Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan memberikan kasih karunia dan rahmat di dalam diri kami ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami, biarlah apa yang kami lakukan itu semua berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi adik-adik kami ya Tuhan, yang pada saat ini juga mereka sedang menjalankan belajar secara online juga. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Biarlah apa yang mereka pelajari itu dapat mereka mengerti dan dapat mereka pahami di dalam tugas mereka yang akan mereka jalankan setiap harinya ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Berdoa juga untuk orang tua dari adik-adik kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati orang tua dari adik-adik kami. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang panjang terhadap orang tua dari adik-adik kami ya Bapa. Biarlah orang tua dari adik-adik kami dapat terus
Yesus menjadi contoh yang baik bagi adik-adik kami dan dapat mengajarkan kasih setia Tuhan agar mereka bisa menjalankan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa bagi kami para pelayan yang sudah Tuhan pakai kami. Biarlah segala kekurangan yang mungkin ada pada kami ya Tuhan, Engkau senantiasa menyempurnakannya. Dan kami sungguh yakin dan percaya apa yang kami lakukan ini ya Bapak, itu semata-mata untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapak, di mana pemerintah sudah menetapkan peraturan-peraturan dalam mengatasi COVID-19 ini. Biarlah segala peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah dapat kami jalankan dan dapat kami terapkan ya Bapak, dan biarlah pada nantinya kami dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk menjalankan segala aktivitas kami dengan normal lagi. Terlebih kami dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakat. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendekat dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, berakhirlah sudah ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah saja demi dirimu, keluargamu, dan bangsa kita. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. bersama tanpa ragu-ragu. Sampai jumpa.